mahasiswa STT GKIS melakukan pengajaran kategorisasi, yang dimana pengajaran ini kami untuk memenuhi tugas UAS kami di mata kuliah KTK 3. Nah teman-teman, topik kita pada saat ini melawan perundungan dan diskriminasi. Ada sudah tahu tentang perundungan, apa perundungan dan diskriminasi? Siapa yang sudah pernah alami atau siapa yang sudah pernah melakukan hal itu? Dari teman-teman sekalian yang ada pada saat ini. Kita akan masuk pada lebih mendalam materi pada saat ini, yaitu ada tujuan. Tujuan kita pada saat ini, tujuan materi kita pada saat ini yang pertama, peserta kategorisasi memahami arti perundungan, yaitu bullying dan diskriminasi. Yang kedua, peserta kategorisasi menyadari dampak negatif bagi korban. Yang ketiga, peserta kategorisasi memiliki sikap berani menolak dan melawan tindakan tersebut. Yang keempat, peserta kategorisasi menumbuhkan kasih, empati, dan saling menghargai. Nah, ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Kalau dari teman-teman ada yang mau dikurangi dari 4 poin atau dari tujuan pembelajaran kita pada saat ini, ada dikurangi atau ada ditambahkan di poin? Tidak ada? Pas? Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, di sini sebelum kita masuk pada materi kita pada saat ini, kita menyanyi sebuah lagu, yaitu Kasih Pasti Lemah Lembut. Tahu semua? Tahu. Ya. Oleh itu kita bangun bersama-sama untuk menyanyikan lagu. 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus jaga atasnya. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam materi kita pada saat ini, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya bagi Allah yang mengerti kehidupan kami dari pagi hingga pada saatnya Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami akan memulai materi kami, yaitu diskriminasi. Tuhan memberkati kami, dan biarlah materi kami pada saat ini Tuhan boleh merubah kehidupan kami, boleh merubah cara pandang kami, pikiran kami, sehingga kami tidak menjadi pelaku diskriminasi dalam kehidupan kami Tuhan. Ya dalam surga, dari awal pertengahan hingga mulai berakhir yang materi kami pada saatnya Tuhan, yang diserahkan dalam tangan pengasihan. Ini doa, ini harapan kami ya Allah, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, jadi baik teman-teman, di sini ada pun pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, pernahkah kamu atau teman-teman gitu melihat teman diejek atau diperlakukan tidak adil? Pernah? Ya. Di poin kedua, bagaimana perasaanmu jika kamu mengalami? Nah, sini poin ketiga, apa yang biasanya teman-teman lakukan untuk saat melihat hal tersebut? Nah, teman-teman, di sini ada pengantar kita, yaitu perundungan atau bullying dan diskriminasi sering terjadi di lingkungan sekolah, baik itu pergaulan bahkan media sosial. Nah, di situ juga sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, bukan menyakiti orang lain. Nah, artinya di sini Bapak, perundungan atau bullying ini sering terjadi, misalnya di sekolah, baik itu pergaulan bahkan media sosial. Untuk mulai dalam lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah tentunya teman-teman banyak mengalami hal-hal yang namanya diskriminasi, yaitu bullying di sekolah. Mulai kita membeda-bedakan, mulai kita memilih teman untuk bergaul. Dalam pergaulan teman-teman kita harus melihat mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Karena dalam pergaulan itu sangat membuat kita punya masa depan untuk akan hancur. Contohnya, apalagi kalau kita sudah memilih teman yang salah, tentunya kita punya masa depan juga akan terganggu. Contohnya laki-laki, pergaulannya itu kita bergaul dengan teman-teman perokok, pemabuk dan lain sebagainya. Dari situ
Ketika kita sudah bergaul dengan teman-teman yang perokok, pemabuk, dari situ kita punya karakter akan terlihat. Karakter asli kita yang bagaimana, mata kita bagaimana. Gitu. Nah, situ ketika kita ada pergaulan itu, pergaulan yang salah, kalau kita tidak bisa mengendalikan kita punya pribadi untuk jangan ada dalam posisi itu, tentunya itu adalah pergaulan yang salah. Karena kalau pergaulan yang bagus adalah bagaimana kita membangun relasi yang bagus dengan teman-teman. Dengan belajar sama-sama berkelompok itu lebih menyenangkan menurut saya. Kalau kita ada bergaul dengan orang pemabuk perokok, itu merusak masa depan dan pikiran-pikiran kita akan terganggu. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan masuk pada diskusi, dan diskusi ini kita akan diskusikan 3 menit aja dari ayat kedua ayat ini. Ayat pertama Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi. Setelah itu Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, di sini kebetulan sudah kalau ada semua masuk ke dalam admin orang. Satu kelompok diskusikan 2 ayat, satu kelompok juga diskusikan 2 ayat. Kita ada mengasihi tadi. Kita mau sering kali dikasihi, tapi kita jarang sekali mengasihi orang. Nah, dari ayat ini, 2 ayat ini kita bisa diskusikan dan bagaimana kita punya respon dan tuliskan hal-hal yang membuat teman-teman atau diskusikan langsung orang berbicara. Silakan, waktu 3 menit aja. Kita menceritakan pengalaman kita pribadi, setelah itu baru makna yang kita dapat dari firman ini, begitu. Tentunya pengalaman mengasihi itu tentunya. Kita kan seringkali mau dikasihi, tapi kita semua mengasihi orang tersebut. Pengalaman itu yang teman-teman ceritakan kemarin sebentar. Jadi itu apa makna dari ayat tersebut, kedua ayat tersebut ini. Ya, dari kedua kelompok silakan salah satu teman yang dipercaya ceritakan, atau mau dari kelompok ini mau siapa yang mau berbicara silakan. Kalau dari satu kelompok orang yang berbicara, Yang bisa boleh. Silakan Adirana. Oke, silakan. terima kasih atas kesempatannya kepada kaum kami. Saya terima kasih kepada teman-teman karena kepercayaan saya untuk menyampaikan makna dari firman Tuhan ini. Shalom. 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 Saya akan menyampaikan apa yang dapat kami diskusikan dari ayat yang pertama, yaitu Roma 12 ayat 10. Yang berkata, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menceritakan satu pengalaman saya tentang mengasihi. Mana ketika kita mengasihi tetapi orang lain tidak mengasihi kita, itu mungkin akan menyakitkan bagi kita ya teman-teman. Dan di sini saya punya cerita. Saya pernah ada dalam suatu masalah dengan teman saya. Dan ketika saat itu kami memang sahabat dari SD, boleh bilang dari kami kecil ya. Itu kami teman dekat. Tapi pada suatu saat kami dalam sebuah masalah, dan ketika masalah itu diperhadapkan kepada kami berdua, teman saya tidak mau mengatakan bahwa dia bersalah. Semua masalah itu diberikan kepada saya. Dia bilang ke orang tua, dia yang buat ini, saya tidak sama-sama dengan dia. Sekalipun saya dan dia teman, saya tidak bersalah. Dia yang seperti itu. Nah, di situ saya merasa kecil hati. Kenapa? Padahal kita sama-sama tadi. Kenapa kita tidak saling sama-sama mengaku saja bahwa kita dua itu sama-sama bersalah? Di situ saya merasa bahwa percuma saja teman saya dari kecil, teman dia tahu bagaimana saya, sifatnya saya bagaimana, percuma saja dia hafal itu. Tapi dia tidak mau ada di saat saya terburuk.
Saat masalah itu kita hadapi sama-sama, dia tidak mau. Sedangkan masalah itu kita dua yang buat. Di situ saya mengambil keputusan, hai, daripada ini masalah kita perpanjang, mending kita lupakan saja, kita memaafkan saja, kita mengasihi saja. Pada saat saya mengasihi dia, saya memaafkan dia, malah kebalikan. Dia bilang di teman-teman yang lain, iya dia begini, dia begitu. Percuma dia anak Tuhan, percuma dia punya bapak majelis. Itu sangat melukai hati saya. Dimana pada saat itu saya juga ada masalah dengan saya punya orang tua. Di situ masalah yang kenapa saya bilang, kenapa kau buat begitu sama saya? Saya sudah berusaha memaafkan dirimu, tapi kenapa dirimu malah menceritakan hal-hal yang tidak saya sukai ke orang lain begitu. Dan dari situ saya jarang untuk berteman dengan dia. Tetapi pada saat kami ibadah di rumah, majelis bilang saling mengasihilah kamu, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi. Di situ saya bilang, iya ya, kenapa saya harus menghindar, kenapa harus bermusuhan dengan dia. Dan ketika kembali kami bertemu, saya minta maaf dan saya mengasihi dia, saya memaafkan apa yang telah dia perbuat. Itu adalah salah satu cara kita mengasihi orang lain. Dan ketika kita tidak dikasihi, janganlah kita menyimpan dendam atau kita menghindar dari dia. Kita malah membalas perbuatan dia, begitu hal yang salah. Dan pada saat ini firman Tuhan pada Roma 12 ayat 10 mengajak kita untuk saling mengasihi sekalipun kita tidak dikasihi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Terima kasih sekali. Hadiran. Lebih baik kami akan melanjutkan dari Matius 7 ayat 12. Kami telah mendiskusikan bersama. Dari ayat ini menjelaskan, berkata segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari saja, ya kita seringkali hanya ingin didengar, tapi tidak mau mendengar, dan kita hanya mau mengatur, tidak mau untuk diatur. Nah, contoh ini begitu saja dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu, nah kita juga harus mengambil sebuah keputusan yang baik begitu. Nah, apa yang kita kehendaki Tuhan itu dengan cara yang baik supaya orang-orang juga berbuat demikian. Itu contohnya dalam sebuah teladan saja. Nah, apa ini jika teladan kita baik, kita rajin ke gereja, kita membantu orang lain, maka orang lain juga akan berbuat seperti itu. Mereka juga akan rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Maka semakin hari, maka orang-orang yang melihat teladan kita, mereka juga akan mengajarkan kepada orang lain bagaimana juga kita hidup yang baik, kita rajin di gereja, rajin beribadah. Dari ayat ini mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan supaya orang lain juga lakukan itu dengan cara yang baik. Jangan kita hanya mau mengatur, tapi kita tidak mau diatur oleh orang lain. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Adirana dari berbicara. Tidak ada. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 1 dulu. Iya, Ustaz sudah jelaskan dari Roma 12 ayat 10, Matius 7 ayat 12. Nah, terus saya mengulangi lagi dari apa yang teman-teman sudah sampaikan. Karena waktu saya untuk mengajar ada 3 menit.
Silakan Allah berdoa. Berikan sesuatu dan kesempatan itu bagi keterangan kami dari keluarga berdua. Kami akan menjelaskan tentang Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi. Saya mau cerita tentang pengalaman pribadi saya. Kebiasaan saya hanya mau dikasihi, tidak mau mengasihi. Kadang juga hanya mau dibeli, tidak mau membeli. Mungkin dalam pribadi saya, setiap hari mungkin sama kakak saya uang, tapi saya tidak mau. Misalnya kalau saya ada uang begitu, tidak mau kasih dia uang kalau dia minta begitu. Makna yang dapat kita Makna yang diambil atau makna yang dipetik dari makna yang diambil dari ayat ini, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jangan mencontoh dari saya tidak baik. Mari kita saling mengasihi, jangan yang mau dikasihi saja. Itu dari saya. Terima kasih. Dari teman-teman lain sekalian. Yang kedua, silakan. Terima kasih. Saya mau menjelaskan tentang Matius 7:11. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang contohnya saya ambil dari pengalaman kita dari sekolah. Yang kalau kita kerjakan tugas, ya tentu kita kalau belum menyelesaikan gitu, kita butuh orang lain untuk atau bantuan orang lain untuk memberikan saran kepada kita untuk menyelesaikan sebuah tugas. Padahal kita menyelesaikan padahal yang kalau orang lain butuh, berarti kita tidak mau membantu orang lain. Jadi sebelum kita membutuh bantuan orang lain, tentunya kita harus memberikan bantuan juga kepada orang lain. Jangan hanya kita saja yang butuh bantuan dari orang lain. Ya, dari makna yang saya petik, kita harus berbuat dulu di orang lain supaya orang lain berbuat balik kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kedua kelompok yang sudah menceritakan pengalaman hidup serta memetik apa makna dan dari kedua ayat tersebut. Tadi teman-teman sudah ceritakan tentang bagaimana kita mengasihi orang lain ketika kita ingin dikasih, tapi kita susah sekali untuk mengasihi orang lain. Itu menjadi persoalan kita atau tantangan kita pada saat ini. Nah, pulang sebentar kita merefleksikan itu supaya kita sama-sama mengasihi, supaya ada timbal balik antara kita. Oke teman-teman, kita akan masuk pada pengertian perundungan dan diskriminasi. Di sini perundungan atau bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali oleh seseorang untuk sekelompok orang terhadap orang lain. Nah, di sini perilaku ini bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti atau merendahkan atau mendominasi korban yang biasanya memiliki posisi kekuasaan lebih lemah. Dari sini teman-teman kita melihat bahwa ketika kita ada dalam hal tersebut saat ini, karena perilaku ini bertujuan untuk diskriminasi ini, dia bertujuan untuk menyakiti, melemahkan orang lain, bahkan merendahkan, bahkan membuat trauma dalam kehidupan kita, bahkan seumur hidup. Tetap kita mengalami masalah ini, itu membuat kita trauma. Dan pada akhirnya kita tidak pernah melupakan masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan sampai saat ini. Nah, di sini kita akan masuk jenis-jenis perundungan. Yang pertama, fisik, verbal, sosial, dan dunia maya. Contohnya di sini teman-teman. Yaitu pertama fisik, kita memukul, mendorong, menendang. Misalnya, fisik kita sudah tahu fisik kita ini lemah, tapi kita masih misalnya sama kita sudah tahu bahwa fisik kita ini lemah, tidak kuat, tapi kita seringkali menyakiti teman kita seringkali menjatuhkan dia, bahkan kita seringkali
merendahkan bahkan menyakiti dia setiap hari. Contoh kan di sekolah kita seringkali membuat teman-teman kita, teman sebaya kita untuk kita menyakiti mereka, membuat mereka tuh ada dalam trauma yang seumur hidup. Yang kedua verbal. Contoh verbal di sini mengejek, mengancam, bahkan menghina, bahkan memanggil dengan nama-nama kasar. Di sini ini yang nama verbal ini. Bahkan kita mengejek dia, membuat dia itu atau mencaci maki dan lain sebagainya. Bahkan kita menghina, bahkan kita menyebutkan nama-nama orang tua. Kan kebanyakan orang semua sudah itu. Bahkan di sekolah itu menyebut nama-nama orang tua. Orang tua dia di rumah itu memang sebut. Dan itu menjadi pelajaran kita berharga pada saat ini supaya kita jangan ada dalam hal tersebut. Contohnya sosial ini mengucilkan, menyebarkan berita-berita yang tidak bagus. Contohnya sudah tahu bahwa itu salah, kita masih tetap lakukan gitu. Padahal itu tidak baik. Gitu. Nah di dunia maya ini merenungkan melalui media massa, contohnya pesan teks atau platform. Nah sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa contohnya dalam media FB Pro. Nah, di situ sangat banyak sekali orang-orang membuat video bahkan tidak minta izin kepada orang tersebut gitu. Contohnya membuat video kepada teman-teman gitu. Buat video posting muka teman-teman itu tanpa seizin teman-teman. Bahkan itu menjadi persoalan dalam media sosial gitu. Itu yang terjadi pada saat ini. Dan bagaimana kita menghindari hal tersebut? Lewat kita harus bisa mengendalikan diri kita gitu. Kita harus merefleksikan kita berdiri supaya kita jangan ada di posisi seperti itu. Dan kedua yang berikutnya dan bisa juga teman-teman ada guna dampak negatif utama bagi korban, terutama misalnya kesehatan mental, psikologis, dan sosial, emosional, fisik, bahkan prestasi dan kepribadiannya. Dampak jangka panjang itu misalnya dalam sosial dan emosional gitu. Contohnya di situ timbul rasa takut yang berlebihan karena situ juga sudah misalnya trauma itu isolasi bahkan kita isolasi diri misalnya ketika ada dalam masalah kita tidak mau ada di tempat-tempat keramaian gitu. Bahkan kita murung di dalam kamar, bahkan tidak mau keluar dari kamar tersebut karena kita terisolasikan diri itu sendiri karena kita tidak mau ada dalam masalah itu. Nah contohnya fisik ini mengalami memar, luka atau cedera di fisik lainnya misalnya ketika kita ada dalam hal itu kita sudah dihantam dengan berbagai macam tantangan, bahkan kita bertengkar dengan teman, misalnya kita mengalami luka, mengalami cedera, bahkan kita contoh kita muka kita mengalami luka, bahkan kita tidak mau menunjukkan kita punya luka lagi kepada teman-teman, bahkan kita merasa malu, merasa dikucilkan, bahkan merasa direndahkan. Makanya dari situ kita belajar bahwa kita ada persoalan itu kita harus bisa merespon dengan baik atau memberi diri dengan kepada orang lain supaya ketika kita dapat masalah itu kita diberi motivasi, kita diberi arahan atau bimbingan pastoral. Kan di sini ada pastoral diberi juga bimbingan pastoral. Nah bisa di situ dekati dengan pendeta atau dekati dengan majelis jemaat supaya dikasih bimbingan pastoral supaya bisa kita mengatasi hal tersebut. Nah jangka panjang juga jika tidak ditangani dampak perundungan dapat menetap dalam bentuk trauma psikologis. Misalnya teman-teman, kalau kita tidak memberi diri untuk dikasih arahan atau seperti yang saya bilang tadi bahwa berikan untuk beri diri untuk diberi pemahaman dan dari pastoral, tentu itu menjadi trauma yang sangat panjang dalam hidup kita. Bahkan psikologis kita, cara berpikir kita, mental kita itu sudah sangat terganggu sekali, gitu. Sehingga kita harus bisa melewati itu. Di sini yang betul langkah untuk mencegahnya, yaitu intervensi saksi. Nah, saksi juga ini harus ketika kita ada masalah, pastinya ada saksi yang melihat atau teman kita menjadi saksi. Nah, dari situ kita harus mendorong saksi ini untuk tidak diam. Dia harus bersuara untuk menyampaikan siapa yang bersalah dan siapa yang benar, untuk bisa ada dalam untuk membela korban tersebut. Contohnya korban ini dia mengalami kekerasan dalam dirinya. Nah, bagaimana saksi itu dia menceritakan kronologi masalah yang dialami itu supaya bisa itu terpecah dengan baik. Gitu. Yang kedua pendampingan. Nah, seperti yang tadi yaitu
pendampingan pastoral dan komunikasi dari pendampingan pastoral itu dan komunikasi yang disampaikan oleh misal dari gereja atau pendeta bisa sampaikan itu dari teman-teman yang memahami ketika mengalami hal itu dari motivasi dari hal-hal yang disampaikan dari pastoral gereja itu bisa teman-teman merefleksikan dalam diri teman-teman gitu. Ketika ada masalah itu kita bisa terhindar atau bisa kita mengatasi dengan baik. Yang berikut teman-teman memiliki sikap berani menolak dan melawan. Contohnya berani menolak itu mampu untuk mengatakan tidak. Misalnya secara sopan namun tegas terhadap permintaan, tekanan atau ajakan yang tidak sesuai dengan hati nurani atau nilai-nilai diri tanpa rasa takut. Jadi ketika ada masalah kita harus bilang dan kita harus berani menolak dan kita harus berani berkata tidak untuk misalnya ada masalah apalagi masalahnya tidak benar. Kita harus berani bersuara dan berani bertanggung jawab ketika ada masalah tersebut. Berani melawan atau melapor. Nah, kita harus melawan, apalagi kalau kita merasa benar, kita harus melawan dan kita harus melaporkan kepada yang berhak gitu. Contohnya ada pemerintah, bisa dalam RT RW kepada desa, bahkan ke camat, bahkan ke kepolisian gitu. Karena kalau kita melakukan sendiri, tentunya kita ada dalam diskriminasi, kita melakukan kekerasan begitu. Nah teman-teman, tentunya dalam situasi yang membutuhkan keberanian dan menolak ajakan pergaulan bebas, narkoba atau miras melawan tekanan teman sebaya yang merugikan. Karena dari pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana kita harus jangan bergaul dengan orang yang salah, yaitu narkoba, miras dan bahkan orang perokok. Apa pergaulan itu membuat kita punya masa depan itu hancur. Dan teman-teman di situ ada dampak positifnya, dihargai, mengurangi stres, membangun karakter yang baik itu melindungi diri. Dan situ yang pertama, menghargai orang lain akan lebih menghormati batasan kita. Yang kedua, menghindari beban mental karena terpaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai. Yang berikutnya, memperkuat rasa percaya diri dan pendirian. Yang berikutnya, mencegah diri dari risiko kerugian fisik maupun psikologis. Yang berikut, cara melatih sikap berani. Kenali diri kita dulu. Siapa? Contohnya kita berkata kemudian kenali diri kita, sikap kita, karakter kita, supaya kita ada dalam tempat yang kamera atau yang ramai, supaya sikap kita terjaga. Jangan kita kalau kita sudah kenal diri kita, siapa diri kita sebenarnya, kalau kita sudah tahu karakter kita yang bagaimana, ketika kita ada dalam kerumunan atau ada dalam pergaulan bebas, kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa memulai dari hal kecil, walaupun itu bagi orang lain itu hal yang sepele, tapi kita mulai dari hal kecil, kita belajar dari hal kecil, maka suatu hal nanti kita akan bisa berubah. Walaupun sikap kita yang karakter kita berubah pada hari ini, kita mengubah dari ini juga, di depannya kita akan menjadi orang yang orang dipercayakan. Oke teman-teman, di sini menumbuhkan kasih, empati dan saling menghargai. Dalam gambar ini ada saling empati, saling menghargai dan saling mengasihi. Di situ bisa menumbuhkan kasih, empati dan saling menghargai dapat dilakukan melalui mendengarkan aktif, memahami perspektif berbeda dan konsisten menunjukkan kepedulian. Contohnya kita sudah tahu orang itu ada masalah, bahkan masalah berat sekali. Tetapi kita langsung biarkan orang itu. Orang itu membutuhkan kita punya perhatian, membutuhkan kita punya empati, bahkan membutuhkan kita punya kasih sayang. Jadi kita harus bisa ada untuk menolong dan membantu orang tersebut. Dan teman-teman, ini dilihatkan saja. Kita akan masuk pada kesimpulan. Di kesimpulan ini saya langsung pada poin yang kedua aja, menghargai dan melakukan orang lain itu penting bagi setiap individu. Tadi dalam teman-teman sudah menjelaskan tadi dalam atau makna dari Matius 7 ayat 15 itu bagaimana kita melakukan atau mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
kita ingin sekali kita dihargai, ingin sekali dikasih, tapi kita tidak mampu, bahkan kita tidak melakukan hal tersebut. Padahal kalau kita melihat itu dalam menolong orang tersebut, setelah orang itu membutuhkan kita tolong, tapi kita susah sekali sendiri untuk memberi, untuk menolong orang tersebut. Hanya kita ingin bahwa supaya kita itu diberi dan diberi, tapi untuk memberi balik susah sekali. Seperti yang kelompok 2 jelaskan tadi bahwa hal memberi itu yang membuat teman-teman masih dalam mini sekali gitu, untuk ada dalam timbal balik. Nah, jadi teman-teman di sini ada pertanyaan refleksi bagi kita semua. Teman-teman bisa lihatnya apa yang akan saya lakukan jika melihat teman diperlakukan tidak adil. Yang kedua, tuliskan pengalaman atau komitmen untuk tidak membuli atau tidak melakukan kekerasan kepada teman-teman. Bisa teman-teman tuliskan, saya kita doakan sama-sama. Tuliskan ya beberapa poin aja, beberapa kata. Tuliskan pengalaman komitmen untuk tidak melakukan bullying. Contohnya saya ketika ada dalam hal itu, saya tidak mau melakukan kekerasan kepada teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu apa saya harus menghindar dari teman-teman, atau bagaimana komitmen saya, bagaimana saya punya pribadi untuk tidak melakukan kekerasan kepada orang lain. Rasa ketika teman saya melakukan kekerasan, rasa tersuka, saya paling benci sekali. Nah, bagaimana kita juga ini tidak menjadi pelaku kekerasan dalam kehidupan individu. Bisa teman-teman tulis dalam kertas saja beberapa kata itu. Jadi teman-teman baca bersama kita doakan. Supaya kita jangan menjadi pelaku kekerasan dalam kehidupan bagi keluarga, sekolah, lingkungan gereja, dan di mana kita berada. Silakan teman-teman. Jadi baik teman-teman, dari saat ini kita sudah tulis. Dari teman-teman yang tertulis tadi bisa untuk maksudnya memahami diri teman-teman, dan itu kita bisa doakan bersama gitu ya. Kata kita bersama ini kita terjadi semua bagus, kita doakan bersama. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada doa, kita menyanyikan sebuah lagu Bapa yang Sungguh Baik, Kasih-Mu Melimpah di Hidup. Kita bisa menyanyi sama-sama dengan sambil kita merefleksikan kebenaran kita punya diri. 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat perkenan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Dan teman-teman ada mau pakai dalam doa yang mau berdiri, doakan untuk mereka yang mau berdoa. Doa untuk semua. Sini. Baik, sekalian, mari kita sambil dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami membawa segala pergumulan kami,
segala apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus mau mengajarkan kami untuk tidak membuli, untuk tidak mendiskriminasikan orang lain, ataupun kami mendiskriminasikan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi, mengampuni. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan ada untuk teman-teman kami yang membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyampaian materi atau pengajaran lewat kakak-kakak yang telah membimbing kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami telah pelajari pada saat ini, apapun yang telah dibagikan kepada kami, agar kami dapat dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan materi selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, melindungi kami, mengurapi kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Karena hanya di dalam nama-Mu kami datang dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Adi untuk doanya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, materi kita sampai dengan saat ini dan ini boleh kasih Pak PSD. Oke, terima kasih. Teman-teman, materi kita sampai saat ini. Semua terima kasih buat partisipasinya dari awal sampai pada selesai pada saat ini. Dan apa yang kita pelajari tadi untuk kita betul-betul menerapkan dalam diri kita masing-masing yang ada pada saat ini. Supaya kita jangan menjadi pelaku kekerasan di mana kita berada. Bahkan kita ajarkan kepada adik kita atau keluarga kita supaya tidak menjadi pelaku kekerasan. Mungkin demikian. Shalom. Shalom.